Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul malikil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sadatul ulama al-ajilla wal a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon doanya. Wa bimuqaddami haula murabbi hadzal ma'had An-Nur Fadilatil Mukarram wal Mu'azzam Bapak Dr. Kiai Haji Syamsuddin Nur SAG MAG. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, kekuatan zahiran wa batinan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan untuk terus membimbing santri-santrinya, jamaahnya, masyarakatnya menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunyai dan keluarga dalem, gus-gus, neng-neng, kepengasuhan pesantren, majelis asatid, dan seluruh yang terlibat dalam perjuangan pondok pesantren An-Nur, semuanya yang dimuliakan, yang kita hormati. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, yang tadi memberikan sambutan dan arahan. Mudah-mudahan beliau juga selalu dikaruniai sehat walafiat. Mudah-mudahan terus bisa memimpin Provinsi Sumatera Selatan menuju Sumatera Selatan yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera. Sumatera Selatan menjadi dairatan thayyibatan wa rabban ghafura. Amin Allahumma amin. Saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang tadi ngasih tumpangan ke saya. Andai saya naik mobil belum nyampe sini, makanya sampai sekarang tim media kami belum nyampe lokasi. Saya tadi gandul helikopter, dibuntutnya tadi saya. Matur suwun seluruh pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir, yang kita hormati, Forkopimda, Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili, Kabakesra, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, Bapak dan Ibu Wali Santri, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, keluarganya tambah sakinah, putra-putrinya solih solihah, hidupnya tambah barokah, hajat-hajatnya diijabah, di akhirat mendapatkan syafaah, yang sedang susah semoga segera dibahagiakan, yang sedang sakit semoga segera disehatkan, yang sedang keberatan semoga segera diringankan,
Yang sedang kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang sedang kesulitan semoga segera dimudahkan. Yang sedang gegeran, tukaran semoga segera dirukunkan. Yang sedang seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang sedang punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang punya tunggakan, kreditan semoga segera dibereskan. Yang sedang menunggu menantu atau jodoh semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu kematian, kan semuanya menunggu kematian. Semoga nanti kalau waktunya tiba dikaruniai husnul khatimah. Mudah-mudahan yang ikhlas mengikuti majelis ini sampai selesai, termasuk Mas operator, mohon volumenya diangkat sedikit Mas. Volumenya Mas, biar saya tidak terlalu bengok-bengok. Mohon hadiah Fatihah sekali lagi kita khususkan kepada almarhum lirahmatil hayyil qayyum al-maghfurlah asy-syekh ad-doktor Kiai Haj Nur Muhammad Iskandar wa usulihim wa furu'ihim. Kemudian untuk ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sanad ilmunya sambung kepada kita, semoga kita mendapatkan maslahah, manfaah dan bahagia. Saya bisa berjumpa dengan panjenengan semua dan saya perhatikan yang hadir di sini saudara-saudara saya semuanya sehat-sehat. Buktinya bisa datang ke sini dengan berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan. Itu tandanya sehat, alhamdulillah. Dan sehatnya dilengkapi dengan afiat. Makanya kalau diistilahkan jadi sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu bukan sehat biasa. Sehat wal afiat artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang tidak dipakai bermaksiat. Itu sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat, hobinya maksiat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Awake sehat, morale bejat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan memang para pelaku maksiat, orang-orang yang berbuat jahat, yang moralnya bejat, itu rata-rata ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Coba yang suka mabuk-mabukan, bahasa Inggrisnya the mendem, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat, tapi tidak afiat. Yang suka gegeran, tukaran, bikin onar, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat, tapi tidak afiat. Maaf, ibu-ibu yang suka ngerumpi, suka menggunjing, suka ngerasani, suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Orangnya datang? Ya, saya tahu. Oke, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Badannya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat. Mas operator disuruh nambah volume sedikit kok enggak ditambah toh Mas. Insya Allah enggak sampai jebol Mas volume salonnya Mas. Saya ngerti Bu, kalau mic-nya tak deketin kan suaranya keras. Dia langsung dikurangin lagi volumenya. Makanya tak jauhin gini. Tolong panitia, operator, tukang sound itu kasih pisang apa biar tangannya nggak nerides. Udah Mas, insya Allah nggak sampai jebol Mas. Saya kondisikan. Nah gini, dikurangi dikit biar nggak bengong. Dikit dikurangi biar nggak bengong. Allahumma sholli ala Muhammad
Jadi kalau volumenya digedein bengung Bu. Nah kita ini dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Ini nikmat yang luar biasa. Sehat mau ngaji, sehat mau bersilaturahim, sehat mau zikir, mau berdoa, sehat mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau orang sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar, emang lagi sakit. Dia banyak berzikir, berdoa karena lagi sakit. Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Padahal kalau lagi sehat, maaf, mulutnya itu suka ngunek-ngunek ke wong, suka mengumpat, suka ngerasani, suka undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, ngomel-ngomel terus. Ada apa enggak? Ada. Ini sekarang orangnya duduk, kakinya selonjor. Iya, orangnya pakai baju warna hitam. Begitu sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, Allah. Nek sehat ngomel-ngomel. Nah, kita ini enggak sakit, tapi mau mendekat kepada Allah, mau berzikir, mau berdoa, mau ngaji, ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan semua yang ikhlas mengikuti majelis ini sampai selesai selalu dikaruniai sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa beribadah dengan istiqomah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah. Masyarakatnya barokah, keluarganya barokah, putra-putrinya barokah, pekerjaannya barokah, penghasilannya barokah, rezekinya barokah, umurnya barokah, umur yang banyak kebaikannya, umur yang banyak manfaatnya, umur yang banyak amal solehnya, umur yang banyak pahalanya, meskipun umurnya pendek. Kok enggak amin? Umur barokah itu enggak harus panjang. Umur barokah itu umur yang banyak manfaatnya, banyak kebaikannya, banyak pahalanya, meskipun pendek. Ada orang umurnya panjang tapi ibadahnya sedikit, manfaatnya sedikit, pahalanya sedikit, enggak barokah itu umurnya. Para jamaah, umur itu kayak sawah. Sawah itu ada yang ukurannya luas tapi panenannya minim, hasilnya sedikit, puso terus, werengen terus. Ini gambaran orang yang umurnya panjang tapi ibadahnya sedikit, manfaatnya sedikit, pahalanya sedikit. Ada sawah itu yang enggak begitu luas, sempit sawahnya, tapi hasilnya maksimal, panenannya selalu kelas. Ini gambaran orang yang umurnya pendek tapi mentes, banyak pahalanya, banyak manfaatnya, banyak ibadahnya. Yang paling bagus ya sawahnya luas, hasilnya maksimal, panenannya banyak, umurnya panjang, banyak ibadahnya, banyak manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu kok kaya ora tau diudani to, Bu? Dilanjut apa enggak ini? Oke.
Ibu, umur itu kayak dompet. Dompet yang bagus itu bukan dompet yang panjang, ndak, salah. Dompet yang bagus itu dompet yang banyak duitnya, betul? Kan nggak mesti, Bu. Kadang ada dompet itu nggak panjang, pendek, tapi isinya duit penuh sampai keras, atos, bedah iso kerak. Ndek tapi atos, ya mending kuwi to Bu, timbangannya dompet dawa ndelondeng 7 meter, nyampluki wong akeh tapi nggak ada duitnya. Halo, wes sekarang gini, kalau nggak model komunikatif kena gangguan hujan, akhirnya sampean nggak fokus, nggak merhatiin saya. Tahu nggak, aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Aku jauh-jauh ke sini tuh karena aku kangen sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Tapi kan itu Bu, mau nemeni dirimu, mau duduk bersanding sama dirimu, mau makan bareng dirimu, mau ngobrol sama dirimu, ya hanya selama dirimu masih hidup. Begitu sampean mati wis ora gelem ngancani sampean. Betul? Saudara, keluarga, sahabat, seakrab-akrabnya mau nemeni sampean itu hanya sementara selama sampean hidup. Begitu sampean mati udah nggak ada yang mau nemeni sampean lagi. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada informasi harus saya sampaikan. Warga desa apa Kiai? Tebing, Sulo, dan yang hadir di sini semua, ini ada informasi. Sampean kabeh iki kan ape dipateni karo Gusti Allah. Lah iya toh, mau nggak mau. Nah terus dipindah ke alam kubur. Di sana udah nggak ada yang mau nemeni sampean. Satu-satunya yang siap nemeni sampean selamanya hanya Allah. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Sampean harus jadi orang yang rajin zikir. Allah janji, siapapun yang rajin berzikir kepadaku akan selalu aku temani. Alhamdulillah. Maka zikir itu kelihatannya sepele, tapi larang regane. Gini Bu, zikir itu apa toh? Menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah sang pemilik hidup. Jadi pas kita ini akan kehabisan hidup, iki sing tekono kene lek arep kentekan urip aku. Ada yang makan kalau nggak pakai kerupuk itu nggak enak, nggak lega. Pas makan kerupuk habis, pengen dapat kerupuk, yang dicari bakul kerupuk apa bakul triplek? Triplek, ya triplek. Ya. Ada yang habis makan bapak-bapak kalau nggak rokok kecut. Nah habis makan nggak ada rokok, kehabisan rokok, pengen dapat rokok, goleki bakul rokok apa bakul knalpot? Para edan-edan sekalian, kehabisan semen ya nyari yang punya semen. Ayo tuh sayang jawab, lek kentekan semen pengen entuk semen goleki sing duwe. Kentekan lombok pengen oleh lombok goleki sing duwe. Kentekan kerupuk pengen oleh kerupuk goleki sing duwe. Lah nek ape kentekan urip goleki sing duwe yaiku Gusti. Makanya orang yang ahli zikir itu hakikatnya hidup terus karena dia selalu tersambung kepada yang maha hidup, Gusti. Rasulullah menyatakan masalul dzakiri wa ghairi dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak mau berzikir itu seperti perbandingan orang hidup dengan orang mati. Yang berzikir urip, sing ora zikir mati. Ayo nyaut, sing ora nyaut pokoknya mati dhisik. Wong sing zikir, sing ora zikir. Sekali lagi, wong sing zikir, sing ora zikir. Ibu-ibu sampean seneng sing mati apa seneng sing urip? Pisan kas ibu-ibu milih sing mati apa milih sing urip? Nah, bapake ya sing urip. Ibu, coba ibu pilih mana?
Ada laki-laki ganteng, gagah, tinggi besar, sehat, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune, wangi, ganteng tapi mati. Terus ana laki-laki cilik endik metekel keunting jemburis, merongos, welek tapi urip, ganteng mati, elek urip, pilih mana? Ramilih. Nek ramilih rapayu dirimu. Gak oleh golput, kudu milih. Tak kasih tahu, milih sing urip walaupun elek. Lumayan kena nggo seret-seretan. Ada hati, ditekan tombolnya pakai iman, cetek kok bunyi Allah, Allah, Allah. Ini hati yang hidup, hati yang hidup. Ada hati, ditekan tombolnya, cetek kok kemeresek aja enggak muni, enggak ada bunyi. Berarti ini hati yang mati. Nah mungkin ada yang nanya, bah lah kok gak ketara ati sing urip karo ati sing mati kok ora ketara, wonge ya padha wae. Ibu bapak, namanya setrum itu memang ora ketara, ndak kelihatan, tapi punya kekuatan luar biasa. Hoi, setrum itu ketok napa mboten? Ya Allah, saya ono sing ngumek kae kok ibu-ibu. Coba aku tak yang sebelah sini ya. Ternyata yang sebelah sini lebih tenang. Soalnya garing ora telesen. Sayang tolong dijawab. Woi, tadi kan tak kasih contoh, ada hati ditekan tombolnya pakai iman, cetek kok bunyi Allah, Allah, Allah. Ini hati mati apa hidup? Hidup. Terus ada hati ditekan tombolnya pakai iman, cetek, lah kok gak bunyi, suaranya nggak ada, kemeresek nggak ada. Hati hidup apa mati? Nah tapi kok nggak ketara, kok nggak kelihatan. Memang namanya setrum itu nggak kelihatan, tapi kekuatannya luar biasa. Gak percaya? Ada kabel listrik tegangan tinggi, wudo, keling-keling, ngelewer. Coba dilaten, ngeblak sampean. Wes saiki ngene, tolong konsentrasi biar nggak salah memahami omongan saya. Ada kabel listrik ngelewer, disambung ke lampu, baru lampunya klek kok nyala, biar berarti ada setrumnya, urip. Betul? Ada kabel listrik ngelewer, disambungkan ke lampu, baru klek, mendrip aja ndak nyala, berarti nggak ada setrumnya, mati. Betul? Sekarang ada lesan disambung dengan setrum, afdhalul dzikri fa'lam annahu, kok langsung nyaut la ilaha illallah bareng. Itulah lesan yang hidup. Begitu dikasih setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu bareng la ilaha illallah, lesan hidup. Lah dituki setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu meng domblong ae ngowoh ora melu muni. Lah kuwi cangkem rusak. Ibu tolong hargai saya Bu ya. Saya itu ngajak jenengan pertentangan supaya hujannya reda. Dengan perjanjian tadi nggak rame, kok masih rame? Apa perlu diturunkan lagi hujannya? Lah iya makanya aku kira pertentangan sampai kelekku teles kabeh loh. Sampean pikir ngapain? Sampean baca sholawat terus tanganku ngene ngapain? Ya aku pengen ngene. Tuh hujannya biar pindah. Bu, ada lesan tidui setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kok nyaut astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim astaghfirullah. Wes lesan mati apa urip? Urip. Saiki ana cangkem
Maaf ya kalau di daerah saya cangkem itu biasa, mungkin di sini keri, wong kene halus, wong kene lek ngarani kan cocot. Ono lambe dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara memble duweh tok ramuni berarti lambe ora usah dirasani suarane penak. Ora penak ya ora laris lambemu. Masih pagi loh, pagi buta dikasih setrum itu assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda. Cerekal bangun jerantal ke masjid sholat jamaah subuh. Iki berarti wong tebing sauh mati apa urip? Tebing suluh. Berarti tadi orang tebing suluh mati apa urip? Mati apa urip? Nah sekarang ada orang tebing suluh ya pagi dikasih setrum itu as-salatu khairum minan naum, malah kelon. Mati apa urip? Mosok mati iso kelon? Mati apa urip? Apane sing urip? Bu, bu, sampai sini paham? Sampai sini paham? Makanya orang yang rajin dzikir hakikatnya hidup terus. Kenapa? Karena dia terus terhubung dengan sang pemilik hidup, yaitu Gusti. Walaupun jasadnya sudah mati, tapi hakikatnya tetap hidup. Contoh seperti yang dihormat haulnya hari ini, Syekh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Beliau jasadnya sudah wafat, tapi hakikatnya masih hidup. Karena setiap saat beliau dapat pahala. Sama kayak orang yang masih hidup melakukan amal, melakukan ibadah dan dapat pahala. Kok begitu? Ya, karena ilmunya terus diamalkan oleh santri-santrinya, murid-muridnya, keturunannya, semuanya. Walaupun jasadnya sudah mati, tapi hakikatnya masih hidup. Wali aneh wong tebing suluh, ketoke isih urip tapi hakikate, itulah yang dinamakan batang melaku-melaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Jangan takut, ini nanti ada hadiah dari Pak Gubernur tadi, plus nanti ada sarung cap. Sarungnya Abah Anza, sarungnya dibuka, jangan cari mangganya. Oke, sekarang tak tambah dikit keterangannya. Ibu tolong dijawab. Zikir itu sebutan apa, Bu? Astaghfirullahaladzim. Zikir itu nyebut apa, Bu? Orang itu kalau mau nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut. Dilanjut apa enggak? Ya Allah, berat rasanya kalau ibu-ibu enggak merhatiin. Halo? Saya ulang ya. Zikir itu nyebut. Orang kalau mau nyebut pasti diperhatiin sama yang disebut. Contoh sederhana, ini semua yang hadir di sini diem, cep, kelekep. Terus ada satu ibu-ibu yang nyebut nama saya, Abah Anza. Pasti yang tak perhatiin ya yang nyebut nama saya tadi, yang lain tak abaikan. Kenapa? Lalu yang lain nggak nyebut saya kok. Yang tak perhatiin ya yang nyebut nama saya tadi. Makanya di keheningan malam, ketika kebanyakan orang lelap dalam tidurnya, sepi, sunyi, bangunlah, sebut Allahu Akbar. Pasti yang punya sebutan Allahu Akbar memperhatikan sampean. Sampean yang diperhatikan karena sampean yang nyebut. Yang lain dicuekin.
Yang lain tidur. Paham? Paham? Yang lain gayer-gayer, kiyer-kiyer, melungker, mabre iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Jenengan mau nyebut Allahu Akbar, pasti sampeyan yang diperhatikan Allah. Sampeyan terus lah nyebut Allahu Akbar. Entul-entul jenis-jenis gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Tangi meneh nyebut Allahu Akbar. Entul-entul jenis-jenis gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Tangi meneh nyebut Allahu Akbar. Entul-entul jenis-jenis gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Sing mbok guyu entul-entul kuwi to. Kalau pengen sering diperhatikan Allah, sering-seringlah sebut nama Allah. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah aku akan menyebutmu. Ingatlah aku akan ingat kamu. Allah gitu kok. Kalau kau selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering-sering ingat kamu. Kalau kamu hanya sedikit ingat aku juga sedikit ingatnya ke kamu. Kalau kamu nggak pernah ingat aku gak ngurusi dirimu. Emang gitu, Bu. Ya Allah, jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah aja diperhatiin kok. Allah ya Karim. Misalnya ya, ibu-ibu tebing Suluh rombongan ziarah. Pas saya juga di situ. Ibu-ibu pakai bus. Saya di situ, saya tahu, tapi ibu-ibu nggak tahu saya. Begitu turun dari bus, saya perhatikan itu kok kayak ibu-ibu tebing Suluh itu ya, lihat lemu-lemunya itu. Dari belakang saya nyebut tebing Suluh. Ini ibu-ibu rombongan satu bus semuanya noleh merhatiin saya. Saya nggak harus nguntiri lehernya satu-satu, tapi semua merhatiin saya. Kenapa? Karena merasa ada hubungannya dengan tebing Suluh. Betul? Padahal namanya bukan tebing Suluh, namanya yo ono Rondiah, ono Sapurah. Tapi ketika saya nyebut tebing Suluh, kok merhatiin saya semua? Karena ada hubungan dengan tebing Suluh. Demikian pula ketika jenengan nyebut Allah, malaikat sak langit merhatiin sampean semua. Ibu bapak, walaupun sampean ndak ngerti artinya ndak apa-apa, terus saja zikir. Kalau misalnya di sini ada istighosah, ada zikir, derek nggih? Ikut nggih? Jangan pakai alasan saya sebenarnya seneng zikir tapi nggak ngerti artinya. Nggak apa-apa nggak ngerti artinya, ngertimu itu nggak penting. Yang penting Allah yang kita zikiri udah ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf Bapak Ibu, jangankan sampean, yang mimpin nih lo kadang-kadang nggak ngerti, dapat gayane tok karo gobek-gobek. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Artinya apa Pak? Mbuh ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah. Artinya apa Pak? Orang ngerti, ndak apa-apa. Yang penting satu, ada guru pembimbingnya. Yang kedua, sampean yakin kalau yang sampean lakukan itu baik, bener, lakukan. Ndak ngerti artinya ndak apa-apa. Halo? Lah kayak anak-anak sholawatan itu sampean pikir ngerti artinya kabeh. Lah ya gak blas, gayane tok kir-kir. Ya mim nahwal Madinah taral anwar. Artinya apa? Mbah. Ndak apa-apa, yang penting yakin, mantep kalau itu bener. Kayak gini ya, tak kasih contoh. Ada anak muda, dia denger lagu dangdut. Dia suka lagu dangdut, saking senengnya dia joget sampai muser gak karu-karuan. Ya, keringetnya gobios. Ditanya sama temennya, joget Mas? Yo aku joget. Penyanyinya siapa Mas? Mbuh.
Ditanya penyanyinya dia nggak tahu. Lagunya lagu apa mas? Mbuh. Coba jogetnya asyik. Ditanya penyanyinya sopo? Mbuh. Lagunya apa? Mbuh. Pokoke. Buka titik. Para kenter-kenter sekalian yang sangat saya hormati. Sampean zikir juga begitu. Ngono Bu. Saman zikir ngono, saman zikir. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hadi ya Alimu ya Khobiru ya Mubin. Artinya apa? Mbuh pokoke kok iso joget zikir. Loh ditanya artinya apa? Ndak tahu artinya apa. Allahu Akbar ya Rabbana wa ilahana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Artinya apa? Mbuh pokoke zikir. Sholawat yang ngono sampeyan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna. Stop. Artinya apa? Mbuh pokoke sholawat ngono kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa. Stop. Artinya apa? Boh pokoke top. Ya kayak gini loh Bapak Ibu, kalau malam-malam nggarap PR karo bojo saman kan toh itu pas nggarap PR lo tanyakan sama guru bahasa Indonesia yang paling pinter apakah artinya mbuh pokoke sing keplok kan ngerasa asyik toh, malah ono sing nambahi barang. Saman pas ribut malam-malam karo bojo kan artinya apa? Mbuh pokoke asyik. Zikir seperti itu. Halo? Paham ya? Loh, ini aslinya bahasan seperti ini ilmu dalam Bu, ilmunya jeroi. Cuma tak kupas dengan bahasa ringan agar mudah dipahami. Karena saya tahu yang saya hadapi ini orangnya cantik-cantik tapi ngono. Kalau aku bilang jangan marah ya. Itu bahasa akrab. Aku tuh nggak bisa jauh dari kamu. Pokoknya aku tuh pengennya deket terus ke kamu. Aku nggak mau antara kita ada sekat pemisah. Makanya aku pakai bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Aku ya pakai bahasa-bahasa mereka itu supaya kamu tuh akrab sama aku. Love you. Sing tuwek ra usah. Anyel aku. Wong aku ngajak sing nom sing tuwek ndisiki ae. Itu Bu. Dan itu nggak mudah, ilmu yang mestinya dalam pengertiannya tapi diuraikan dengan bahasa yang ringan mudah difahami. Loh ini nggak gampang, mulane yo larang. Nek pengen murah yo bojomu kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Belum pengaruhnya ke hati Bu, pengaruhnya zikir ke hati ini penting. Hati kita itu bisa berkarat, bisa kotor. Cara menghilangkannya pakai zikir Bu. Kenapa hati harus bersih? Karena konektivitas dengan Allah itu
menggunakan hati. Kalau hatinya bersih, connect Bu, nyambung Bu. Tapi kalau hatinya kotor, ndak bisa connect. Jarene wong Jawa ora iso nyetrum, understand? Ya Allah. Sebentar, wes dirungokno gak dirungokno, pokoknya tugasku ngomong. Yang keluar dari manusia itu sumbernya dari dalam. Qaulan wa fi'lan wa ahwalan. Ucapan, perbuatan dan perilaku dari manusia itu sumbernya dari dalam. Kalau sumbernya dari dalam baik, maka yang keluar baik, ucapannya baik. Jawab, ucapannya, perbuatannya, perilakunya, seluruh aktivitas hidupnya, karena sumbernya dari dalam baik. Sebaliknya, kalau sumbernya dari dalam rusak, maka ucapannya, perbuatannya, perilakunya, seluruh aktivitas hidupnya, karena sumbernya dari dalam. Tak kasih contoh, ibu-ibu kalau lagi bersin, yang keluar ucapan apa? Alhamdulillah. Itu karena sumbernya dari dalam hati ibu baik. Makanya begitu bersin, yang keluar baik, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang bisa begitu Bu. Kalau hatinya kotor, kosong dari zikir, nggak bakal keluar zikirnya. Kadang bersin itu kadang berkaki 4 itu keluar semua. Melaku kesandung jedet ASU. Berarti sumbernya dari dalam rusak. Makanya penting Bu. Kalau zikirnya ibu baik, maka ibu dapat perlakuan baik. Tapi kalau zikirnya ibu buruk, ibu dapat perlakuan buruk. Coba ibu berdiri di tepi jalan, setiap ada orang lewat sebut yang baik, Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik, Assalamualaikum. Ada orang lewat lagi, sebut yang baik, Assalamualaikum. Ada yang lewat lagi, sebut yang baik, Assalamualaikum. Maka ibu pasti akan dapat perlakuan baik. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ayo coba ganti sekarang yang buruk. Ada orang lewat, ibu nyebut mati. Ada yang lewat lagi, modar. Nggak sampai 5 menit ndelosor sampean. Diantemi orang karena sebutanmu jelek. Paham apa enggak tuh ini? Gini Bu ya, dalam masya Allah piye ya. Pokoknya yang keluar dari manusia, entah itu ucapan, perbuatan, tingkah laku, sumbernya dari dalam. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret, yaitu apa yang menjadi isinya ceret. Demikian pula yang keluar dari cucukmu, ya apa yang menjadi isi hatimu. Jawab sayang, ceret kalau dalam isinya teh, dituangin, disuntek, dari cucuknya ya keluar. Ceret kalau dalam isinya kopi, disuntek teko cucuke yang metu. Ceret kalau dalam isinya susu, begitu dituang dari cucuknya ya keluar. Kalau yang keluar susu pasti 2, karena susu itu selalu 2. Lah kalau cuma 1 ya ngono tok. Nah iya, susu itu berapa? Susu. Kalau cuma 1, kalau 2, kalau 3, nah iya bener toh. Dan susu itu harus pakai es. Kalau nggak pakai es jadi ya kayak nasi bebek harus pakai B. Kalau nggak pakai B jadi nasi ceret. Timbang ra digatekno kok. Kalau dalam isinya jahe, dituangin dari cucuknya mesti keluar ceret. Kok jero isine uyuh, disuntek teko cucuke ya metu. Walaupun luar tulisannya gede bagus teh manis, tapi karena dalam isinya kencing, dituangin yang keluar kencing. Meskipun luar tulisannya gede bagus teh manis, maka jangan pernah tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luar pakai jubah klengsereh lemah, sorbannya besar lebar kayak Batman.
Andase diupel-upel gombal gede koyok bane prauto. Apa itu mesti syekh? Tunggu dulu, sehetan apa syekh kulon? Ya lihatlah bisa ngaji apa enggak. Saya ini ojo sangkingane dia-diai karo kiai ini, malu saya kalungan sorban ini. Tapi karena menghargai beliau ya tak pakai. Halo? Ya untuk anak-anak santri saya biar berkah. Halo? Halo? Jangan tertipu dengan tampilan luar. Apakah kalau ada anak perempuan pakaiannya berukut rapet mesti anti pacaran? Belum tentu. Kadang berukut rapet ternyata kemiri dietek-etek urung ditari wis neketek. Apakah kalau ibu-ibu rajin pengajian, rajin sholawatan itu mesti anti rasan-rasan? Kadang sholawatan rajin, rasan-rasan juara, ngomeli suami juara. Ada apa enggak? Ada. Orangnya datang. Nah, orangnya duduk apa berdiri? Aku tahu kok orangnya. Tahu aku, tahu. Ngerti aku orangnya. Orangnya dari tadi merhatiin aku. Jangan tertipu dengan tampilan luar, Bu. Hati itu kalau udah baik, wes ora kena dielek-elek. Meskipun dijelek-jelekin kayak apa, nggak ngefek. Allah. Saya kalau kasih contoh gini, kakek nenek itu kalau sama cucu mesti hatinya baik, betul? Coba misalnya ada nenek pagi-pagi di dapur masak, dia punya cucu baru umur 1,5 tahun baru belajar ngomong, terus neneknya dijelek-jelekin, mbah heye oyo tek, mbah heye oyo etek, mbah helek koyo ketek, mbah heye oyo etek oyo edes, mbah helek koyo ketek koyo bedes. Apakah mbahnya marah terus cucunya lambenya ditapuk parut? Ndak, malah guyu. Putuku pinter, iya nak ya, mbah eyak ya nak ya, mbah ayo etek. Karena hatinya baik. Orang kalau hatinya baik dijelek-jelekin kayak apa nggak ngefek. Halo? Dia akan memandang segala sesuatu dengan cinta. Karena yang nampak kuasa Allah. Ngono bro, paham pora tuh ini? Ada kakek punya cucu digendong sore-sore baru jalan 2 langkah, cucunya wos ngompol, diuyui. Apakah cucunya dibanting? Malah ketawa kakeknya. Cucuku kok ngerti kalau kakeknya belum mandi, dimandiin sama cucu. Top, karena hatinya baik. Sebaliknya, hati kalau udah rusak, maaf, jangankan dijelek-jelekin, diajak senyum aja lo nggak bisa. Padahal yang ngajak senyum itu orangnya tulus, memang ngajak senyum, tapi dia tersinggung karena hatinya rusak. Apa senyum-senyum celemar-celemar tak untir lambemu? Ada nggak orang yang sensi kayak gitu? Ada. Orang sini rumahnya pokoknya hadap ke selatan. Bu, diajak senyum aja nggak bisa. Maaf, jalan nih loh, simpangan sisipan sama orang, dia dilirik iso marah-marah. Simpangan sama orang ngelirik marah-marah. Apa lirak-lirik culek matamu? Padahal yang ngelirik asli wonge kero. Nah, wong kero yang ngelirik orang lirik ya wis ngono kuwi. Tapi karena hatinya yang rusak, maka dia segalanya jadi jelek. Sehingga di pondok pesantren ini, Bu, tempat menempah hati agar mendapatkan barokah. Jenengan percaya barokah napa mboten? Terakhir habis ini aku tak bagi-bagi sarung cap. Jenengan percaya barokah napa mboten? Saya ulang sekali lagi, yang hadir di sini percaya sama barokah apa enggak? Kalau enggak percaya barokah, tolong syahadat lagi. Karena barokah itu banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kalau enggak percaya barokah berarti enggak percaya Al-Quran.
Termasuk ayat Isra Mi'raj itu juga menerangkan barokah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu, yang sekelilingnya dipenuhi barokah. Coba, kok orang nggak percaya barokah? Quran menyebutkan barokah itu di banyak ayat. Halo? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun di bumi ini adalah bangunan yang di Bakkah, dulu namanya Bakkah, sekarang Mekah. Apa itu? Ka'bah, mubarakan, yang dibarokai. Itu Nabi Musa, Nabi Isa, waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Itu yang paling terkenal ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya akan aku bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Orang yang nggak percaya barokah berarti nggak percaya Al-Quran, murtad. Syahadat maneh, Bu? Ya Allah, barokah itu apa? Subutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan pada sesuatu karena anugerah Allah. Gini ya, Islam itu nggak percaya adanya animisme, dinamisme. Alah ngerti pora diomongin ngene iki. Susah ngadepi wong sing rupane ayu tapi Islam nggak percaya animisme, ada benda yang dihuni roh nenek moyang. Nggak ada kepercayaan seperti itu. Islam juga nggak percaya kalau ada benda yang mempunyai keramat, benda ini mendatangkan sial. Nggak ada. Totamisme, ada binatang yang dianggap mempunyai kekuatan keramat. Islam nggak percaya itu, tapi Islam percaya dan meyakini adanya barokah. Bareng. Ada hadis riwayat Ibnu Juhaifah, ketika Rasulullah wudhu, Bilal itu menadai ki apa ya? Menadongi air bekas wudhunya Rasulullah, diusap-usapkan ke wajah, rambut dan sekujur tubuhnya, mergo ngalap barokah. Lihat itu, sahabat-sahabat yang lain bersegera pengen mencontoh Bilal, rebutan, padahal waktu itu sahabat jumlahnya 1000 lebih. Ndak cukup. Faman asoba tamassaha, sahabat yang berhasil mendapatkan bekas air wudhu Rasulullah langsung diusap-usapkan ke tubuhnya. Wa man lam yusib akhadha min balaliyati sahibih, tapi yang tidak berhasil mendapatkan air itu, dia pegang tangan temennya yang basah dapat air tadi untuk diusap-usapkan ke tubuhnya karena pengen mendapatkan barokah. Sehingga di kalangan pondok pesantren itu sangat meyakini barokah. Ada air bekas diminum kiainya, tak kasih contoh. Bismillah. Bayangkan 2 jam lebih saya ngomong loh, nggak ngombe sama sekali. Ayo tiruan nek iso kae. Iku lo dari tadi ngerasani saya kok kuat ndak minum 2 jam lebih. Lah nek ra ngono ora iso mandek udane, Bro. Rumangsane kene gak petentengan, hujan gak terang, gak diundang lagi ke sini ya. Ya malu ya. Emang kayak situ ada hujan didoai tambah terus. Ya ora sida ngombe wong iri deh. Aku padahal kan udah pamit kamu tuh sayang ya. Wek. Ini contoh, aku mau kasih contoh di dunia pesantren itu percaya adanya barokah. Kiai misalnya saya kiai, saya bukan kiai. Misal saya minum misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sini gula mahal ya, pahit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sisanya pakai rebutan sama santri-santri. Karena apa? Pengen dapat. Itu terkenal di dunia pesantren. Rebutan santri-santri pengen dapat minumnya. Itu malah di tempat saya, anak-anak saya itu luar biasa. Belum tak minum udah dihabiskan. Katanya mumpung barokahnya masih utuh. Loh, jangan dianggap sepele. Kok bisa barokah? Maaf, lesannya kiai, yang kiai bener ya, jangan bahas yang nggak bener, itu bukan kiai. Kalau memang bener-bener kiai ulama, dia banyak dipakai berzikir, banyak dipakai baca Al-Quran, banyak dipakai ngasih nasihat, banyak dipakai ngajar mulang santri-santrinya. Pantes kalau barokah. Lah nek lambemu paham? Lah itu kenapa toh santri-santri kalau ketemu kiai kok musafahah, jabat tangan sambil dicium tangannya, pengen dapat. Karena tangan itu sering dipakai pegang mushaf Al-Quran, tangan itu dipakai membolak-balik lembar demi lembar Al-Quran, tangan itu pula sering dipakai bawa kitab, tangan itu pula sering dipakai menolong orang, membimbing murid-muridnya, membimbing masyarakat. Pantes kalau tangan itu mengandung barokah. Beda karo tanganmu neritis, suka operasi dompet, saku celana, saku baju, pokoknya kelambine bojo, dompete bojo, celanane bojo dioperasi, digoleki duwike. Wonten apa mboten? Yang seperti itu ada apa enggak? Ada, orangnya pakai baju warna hitam. Dah, mudah-mudahan semuanya dapat barokah. Tempat ini sering dipakai baca Quran, sholat jamaah, zikir, puasa, riyadhah. Maka tempat seperti ini mengandung barokah. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Maka pejabat yang datang di majelis semacam ini insya Allah dapat barokah.